Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sedang dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membawakan tentang sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau nukilkan beberapa hadis yang memuat beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada hadis yang ke-15, yaitu fi isbati qurbillahi ta'ala, berkaitan dengan penetapan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dibawakan sabda Rasulullah SAW ketika para sahabat mereka mengangkat suara mereka tinggi-tinggi, artinya mengeraskan suara mereka dalam berzikir, maka Rasulullah SAW katakan, ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban innama tad'una sami'an basiran innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW ketika mengingatkan para sahabatnya saat mereka berzikir dengan suara yang keras, Nabi katakan, ayuhan nas, wahai manusia, ini wahai para sahabatku, ini arbi'u ala anfusikum, rendahkanlah suara kalian. Rendahkanlah suara kalian. Lirihkanlah suara kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan tidak pula menyeru zat yang gaib. Wa innama tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kalian sedang menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Innal ladzi tad'una, sesungguhnya zat yang kalian seru itu, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada kalian semuanya, min unuqi rahilati, yakni dibandingkan dengan leher dari tunggangan kalian. Ini yang Nabi katakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an, berkaitan dengan yang menjadi perhatian kita adalah sifat kedekatan Allah yang dikatakan Nabi, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Sesungguhnya zat yang kalian seru, yaitu Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada kalian semuanya dibandingkan dengan leher tunggangannya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW di antaranya menyebutkan tentang sifat Allah, kedekatan Allah, yang Nabi memberikan tamsil, permisalan dengan lebih dekat dibandingkan dengan leher tunggangan kalian. Para sahabat yang sedang safar, mereka naik kendaraan mereka, sehingga Nabi memberikan tamsil dengan sesuatu yang langsung mereka bisa fahami. Di antaranya tamsil berkaitan dengan kedekatan Allah dengan para hambanya. Bahwasanya Allah dekat dengan para hambanya. Hadis ini bahkan oleh beliau untuk menjelaskan kepada kita pula, tidak bertentangan antara ketinggian Allah dengan kedekatan Allah Ta'ala. Dan telah kita jelaskan pula
saat kita menjelaskan tentang ini kebersamaan Allah, kedekatan Allah kepada para hambanya dalam ayat-ayat yang telah kita bawakan dulu. Penjelasan kedekatan Allah dengan hambanya sekarang terambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita fahami pada pembawaan ayat-ayat maupun hadis sebelumnya tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Ketinggian Allah yang Allah di atas arsy, Allah fis sama, fauqas sama, di atas langit. Secara dzatiyah, zat Allah di atas arsy, zat Allah di atas langit, tidak bertentangan dengan semua ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan Allah hakikatnya bagaimana? Yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan yang mengatakan Allah lebih dekat kepada hambanya, Allah dekat dengan hambanya, Allah membersamai hambanya, juga Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga ketika para ulama menjelaskan tentang kedekatan Allah bersama dengan para hambanya, di sana ada ma'iyatullah yang amah, ma'iyatullah yang khasah. Kedekatan Allah yang umum, kebersamaan Allah yang umum, dan kebersamaan Allah yang khusus. Kebersamaan Allah yang umum, Allah membersamai para hambanya dengan sifat-sifat rububiyahnya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatunya. Sehingga hamba semuanya dalam liputan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita kemarin menjelaskan tentang sifat Allah. Allah al-awwal, Allah al-akhir, Allah al-zahir, Allah al-batin. Ini adalah penjelasan tentang liputan Allah terhadap segala keadaan. Al-awal dan al-akhir adalah liputan Allah berkaitan dengan zaman. Ini tidak ada yang lebih awal dibandingkan Allah, tidak ada yang lebih akhir dibandingkan dengan Allah SWT. Artinya semua zaman diliputi Allah Ta'ala, dalam liputan Allah Ta'ala. Allah al-zahir, Allah zat yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Dan Allah al-batin, tidak ada yang lebih tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam liputan Allah Ta'ala, secara zaman dan secara tempat. Semuanya dalam liputan Allah, sehingga tidak ada yang di luar daripada liputan Allah. Dan itulah yang antara kebersamaan Allah Ta'ala, pengawasan Allah kepada ini hambanya. Sedangkan Allah zatnya di atas arsy. Allah ar-Rahmanu istawa 'alal arsy. Allah istiwa di atas arsy. Ahlussunnah sebagaimana yang telah menjadi kaidah Ahlussunnah dalam mengimani semuanya ini Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan tentang dirinya menjelaskan tentang dirinya dalam semua nama-nama dan sifatnya. Maka Ahlussunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah Allah jelaskan, sebagaimana yang telah Nabi jelaskan dalam sunnahnya, menetapkan dan mengimaninya tanpa melakukan tamsil, penyerupaan Allah dengan makhluk. Apa yang Allah telah sebutkan kita imani. Sebagaimana para sahabat semuanya mengimani semua apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tanpa melakukan tamsil, tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk. Karena memang laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu Allah sebutkan tentang nama Allah dan sifat Allah sekaligus. Allah Sami, Allah zat yang mendengar. Allah mendengar semua suara-suara
yang jahar, yang lirih, yang zahir, yang batin, semua suara dalam liputan Allah Ta'ala. Allah Al-Basir, Allah melihat yang jauh, yang dekat, yang terlihat oleh manusia, yang tidak terlihat oleh manusia, semuanya dalam penglihatan Allah Ta'ala. Sehingga kita menetapkan As-Sami Al-Basir dan Allah Dzus Sam'i wa Dzul Basar tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan ini kaidah yang ada dalam ayat tersebut. Sehingga Ahlussunnah menetapkan semua nama dan sifat tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Wala tahrifin, dan tanpa melakukan tahrif. Ini tanpa menyimpangkan kepada makna-makna yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena dia asalnya menolak sifat-sifat tersebut. Lalu dia simpangkan kepada makna-makna yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tahrif adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Melakukan penyimpangan-penyimpangan dan merubah-rubah apa yang datang dari Allah SWT. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Orang-orang Yahudi telah merubah-rubah ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya. Sebagaimana dilakukan Ahlul Bidah, mereka juga melakukan tahrif, tapi mereka membawakan dengan ungkapan takwil. Karena takwil bisa memakna tafsir sehingga lebih lunak ungkapannya dibandingkan dengan tahrif. Tapi aslinya adalah tahrif, menyimpangkan, merubah-rubah, yakni makna-makna ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa melakukan takyif, menanyakan bagaimananya, tanpa melakukan visualisasi, yakni membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bagaimananya. Karena untuk menggambarkan bagaimana itu, mesti melihat zatnya, melihat yang serupa, melihat yaitu atau mendapatkan info yang akurat. Dan ini semuanya tidak kita dapatkan. Kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, kita tidak mendapatkan info akurat dari Rasulullah SAW. Sehingga kita mengimaninya tanpa melakukan takyif, dan kita tidak melakukan taktil, tidak melakukan penolakan. Karena Allah yang telah menjelaskan dirinya sendiri, Nabi yang telah menjelaskan Allah SWT, bagaimana kita menolak? Ahlul bidah, ahlul bid'ah, mereka terjatuh dalam tafsil, atau tahrif, atau takyif, atau taktil. Ini semuanya thariqahnya ahlul bidah. Hanya ahlul bidah menuduh Ahlussunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagai mujassimah atau musyabbihah. Ini namanya tuduhan palsu. Atau memaksakan tuduhan. Memaksakan tuduhan. Padahal Ahlussunnah menetapkan tanpa melakukan penyerupaan. Yang dikenal dengan kaidah singkatnya. Ini isbatun bila tamsil. Menetapkan tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk. Tansihun bila taktil. Menyucikan Allah tanpa melakukan penolakan atau peniadaan terhadap sifat-sifat Allah SWT. Itulah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ahlul bidah, sebagian mereka terjatuh dalam isbat dan kemudian terjatuh dalam tamsil, menetapkan tapi menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau mereka ingin menyucikan Allah tetapi mereka menolak sifat-sifat Allah SWT. Di antara faidah dari hadis yang disebutkan dari hadis di atas, di mana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka memiliki semangat dalam berzikir kepada Allah SWT, sehingga mereka keraskan suaranya, kemudian Nabi nasihatkan dengan yaitu beberapa nasihat yang beliau sampaikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini jami'an. Dan memang dalam berzikir itu ada beberapa adab-adab yang mesti kita yaitu fahami. Dan zikir ini sendiri merupakan kebutuhan seorang hamba. Zikir ini sendiri merupakan kebutuhan seorang hamba. Di mana zikrullah satu di antara yang akan senantiasa menghidupkan yakni hati manusia. Sebagaimana Nabi katakan, "Matsalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkurullah kal hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mereka berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Sehingga zikir itu menjadi roh kehidupan daripada hati manusia.
Orang yang kosong dari zikir seperti mayit yang tidak memiliki kehidupan. Dan para sahabat sangat meresapi semua keutamaan-keutamaan zikir yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka sangat bersemangat dalam mengamalkan zikrullah, sang mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, la an usabbihallaha ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fisabilillah azza wajal. Aku bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan beberapa tasbih. La an usabbihallaha ta'ala tasbihat. Aku bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih. Itu lebih aku cintai dibandingkan dengan an unfiqa adadahum dananir. Dibandingkan aku berinfak dengan beberapa dinar fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Karena besarnya faedah dan besarnya keutamaan ini zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sendiri akan bisa menjadi obat bagi hati yang keras. Sehingga pernah ada seorang yang berkata kepada Al-Hasan, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Ya Abul Hasan, ya Aba Sa'id, ini kepada orang mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, aku mengeluhkan kepada engkau tentang kerasnya hatiku." Maka kata Al-Hasan, "Adzibhu bidzikri." Ini lunakkan hatimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikrullah merupakan syifa. Sehingga sebagaimana kata Makhul, zikrullah syifaun. Mengingat Allah itu merupakan obat. Obat bagi orang yang lalai. Ketika orang dilalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang biasanya orang mereka tenggelam dalam nikmat, cenderung lalai. Maka dengan zikrullah akan menjadi obat bagi orang yang lalai. Mengingatkan Allah Ta'ala. Mengingatkan dia adalah hamba Allah Ta'ala. Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah zikrullah yang bisa menjadi obat. Obat bagi orang yang mereka tertimpa musibah. Ketika orang yang mereka itu tertimpa musibah mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan hilang kesedihannya. Karena di balik musibah itu ada keutamaan-keutamaan besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan zikir ini akan bisa mengobati hati mereka. Dalam keadaan dia sedang tercurahkan nikmat atau mereka sedang mengalami berbagai macam musibah, maka zikrullah akan bisa menjadi obat bagi mereka. Juga di antara yang Nabi sebutkan, ada seorang yang mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna abwabal khair katsirah." Ya Rasulullah sallam, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Wala astati al-qiyama bikullih. Dan aku tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Fa'akhbirni bima syi'ta. Ya Rasulullah, kabarkan padaku sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Sesuatu yang akan bisa mengokohkan dan tidak terlalu banyak. Dan aku pun tidak gampang lupa dengan apa yang kau sampaikan itu. Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratoban bidzikrillah. Jangan pernah lisanmu berhenti untuk selalu, jangan pernah lisanmu berhenti untuk senantiasa basah dengan zikrullah. Jadikan lisan Anda senantiasa basah dengan zikrullah. Lisan Anda jadikan senantiasa basah dengan zikrullah. Terus menerus dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan zikrullah akan menyuburkan hati manusia. Akan menghidupkan hati manusia. Akan menjadi obat bagi hati manusia. Dan sekian banyak manfaat daripada zikrullah ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari
riwayat yang kita baca di atas, sehingga diajarkan Nabi SAW bahwasanya dalam berzikir itu ada adab-adab yang mesti kita penuhi. Di antara adab-adab dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama juga berdasarkan firman Allah taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafyatan wa khifatan wa dunal jahr." Dan berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsik, pada dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan merendahkan diri dan dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri, dan dengan tidak menjahirkan suara. Wa dunal jahri minal qawli, dan tanpa merendahin, tanpa mengeraskan, menjaharkan suara. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Wala takun minal ghafilin, dan jangan Anda termasuk orang-orang yang lalai. Ayat di atas mengandung beberapa adab-adab dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat itu menjadi memberikan kepada kita makna pentingnya kita berzikir dalam kehidupan seorang hamba. Wadhkur rabbik. Ini wadhkur rabbak. Dan ingatlah, wadhkur rabbak. Ingatlah pada Rabbmu. Ini perintah untuk berzikir kepada Allah SWT. Yang zikir akan memberikan sekian banyak manfaat. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang fawaid. Faidah-faidah berzikir kepada Allah Ta'ala. Puluhan faidah berzikir kepada Allah Ta'ala. Satu di antaranya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Zikir akan menghidupkan hati manusia. Sehingga perumpamaan orang mereka berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah seperti orang mereka hidup dan mati. Tamsilnya seperti orang mereka yang hidup dan mati. Kemudian Allah katakan, ini tadarruan wa khifatan. Berzikirlah kepada Allah dengan penuh tadarru'. Dengan penuh tadarru'. Ini merendah, wa khifatan, dan ada rasa ini takut. Berzikir kepada Allah SWT fi nafsik. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Tadarruan wa khifatan. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirimu. Agar senantiasa jiwa kita memelihara zikrullah. Agar kita senantiasa memelihara zikrullah dalam diri kita. Dengan zikir yang tidak dijarkan. Sesuatu yang lebih dia sembunyikan, itu lebih dekat kepada keikhlasan. Sehingga satu di antara zikir yang diajarkan Nabi kita, yang zikir itu kalau kita ucapkan bisa tanpa kelihatan gerak bibirnya. Ini zikir la ilaha illallah. Orang yang mereka berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini zikirnya bisa tanpa kelihatan gerak, yaitu bibirnya. Silakan berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Zikir Anda bisa tidak kelihatan gerak, yaitu bibirnya. Intinya bahwasanya menyembunyikan amalan, termasuk di antara zikir, dengan suara lirih, sehingga tidak terdengar orang lain, cukup yang mendengar diri kita sendiri. Semua amalan yang tersembunyi ini lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Oleh karena itulah, ketika Nabi menyebutkan beberapa orang yang mereka masuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan pelindungan Allah di hari ketika tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah Ta'ala, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya orang-orang yang mereka itu memiliki amal-amal yang tersembunyi.
Contoh diantaranya dalam hadis itu, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang mereka bersedekah saking yaitu tersembunyinya hatta la ya'lama simalu ma yunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sifat tersembunyi dalam sedekah. Kemudian juga yang Nabi katakan warajulun dzakarallaha khafiya khalian. Orang yang mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, sepi di tengah kesepian. Fafadat aina, lalu meneteskan air mata. Dia berzikir sendirian, hanya dia dengan Allah, nggak ada yang melihat. Ketika Allah bicara tentang salat yang paling afdal, apa itu? Afdalus salah batal fardhu qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardhu adalah qiyamul lail. Salat ini lakukan dalam kondisi manusia gini, tidak ada, tertidur, lelap, sehingga suasana dia adalah lebih tersembunyi amalnya antara dia dengan Allah SWT. Ini adalah amalan-amalan tersembunyi. Sehingga, ikhwati fillah, kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, kalau kita sudah memiliki amalan tersembunyi, yang tahu hanya antara kita dengan Allah Ta'ala, jangan Anda pindah kepada catatan terang-terangan. Dengan diceritakan ke teman-temannya, dengan diunggah di Facebook, dengan selfie kemudian diupload di medianya. Ini namanya memindah dari tersembunyi kepada terang-terangan. Ini rawan untuk merusak amal dia tersebut. Amal yang tersembunyi akan lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Fi nafsika, ini berzikir kepada Allah dalam hati kita dan juga dengan lisan kita yang mendengarkan diri kita sendiri. Sehingga tidak mengeraskan zikir. Ada zikir-zikir yang satu saat dikeraskan. Seperti talbiyah umpamanya. Talbiyah itu diantara zikir yang Nabi perintahkan untuk dikeraskan. Sehingga para sahabat ketika berangkat umrah atau haji, talbiyahnya keras. Berangkat dari Madinah sampai Mekah, sampai suara mereka serak-serak. Kerasnya mereka bertalbiyah. Sehingga untuk mengeraskan dan merendahkan suara ini pun kembali kepada tuntunan. Jangan sampai menjadi hobi, semuanya dikeraskan, sehingga semuanya ditunjukkan kepada manusia yang bisa mengganggu orang lain juga. Kemudian pada kalimat yaitu tadarruan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dalam hati Anda, dalam diri Anda, tadarruan dengan tadarru', merendahkan diri. Ini adalah etika yang sangat indah untuk mewarnai semua ibadah yang kita lakukan. Di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Karena hakikat ibadah itu adalah tadarru', at-tadallul, wal khudu', sikap bersimpuh di hadapan Allah dengan menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling utama adalah hamba yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Yang paling bersimpuh dan merasa butuh secara mutlak kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khifatan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, dan penuh dengan rasa takut. Rasa khauf atau rasa takut ini hendaknya pula mewarnai semua ibadah kita.
Satu di antara sifatul mukminin adalah dia bersama dengan amal-amal ibadahnya, dia sudah berzikir kepada Allah, dia sudah salat, dia sudah puasa, sudah haji, sudah zakat, sudah melakukan ketaatan-ketaatan. Tapi dia akan menyertai semua itu dengan rasa kekhawatiran kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan Allah dalam sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wasilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang mukmin itu di antara sifatnya adalah mereka senantiasa melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan. Melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan. Tetapi bersama dengan dia melakukan berbagai macam amal ketaatan itu, dia ada rasa takut. Wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka ada rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Takut apa? Takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang seperti ini akan sangat jauh dari sikap ujub, berbangga diri, terkagum dengan dirinya, apalagi sombong. Karena dia tidak tahu persis apakah ada amalan yang diterima oleh Allah atau tidak. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha melewati ayat ini menanyakan pada Nabi, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Ya Rasulullah SAW, akan mereka itu orang minum khamr dan mereka itu mencuri. Kok mereka itu takut? La ya bintas Siddiq. Tidak begitu wahai Aisyah bintas Siddiq, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, putri As-Siddiq. Bahkan mereka itu walakinnahum yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun. Mereka ini orang yang yusallun, salat, wa yasumun, puasa, yatasaddaqun, bersedekah, wa hum yakhafun ala tuqbala minhum. Dan mereka itu bersama dengan amal-amal ibadahnya itu ada kekhawatiran seandainya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita berzikir, etikanya adalah tadi ini tadarruan wa khifatan. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala dan dengan penuh rasa takut, ada rasa kekhawatiran. Ini adalah sifatul mukminin, sifatnya seorang yakni mukmin. Dunal jahr, dengan tidak menjaharkan yakni suara mereka. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahr, dan tidak melakukan, ya tidak tanpa menjaharkan yakni minal qawli, suara mereka. Ini etika berikutnya dalam kita, yakni berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini juga termasuk di antara adab yang perlu diperhatikan dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini tidak mengeraskan suaranya, disertai dengan rasa khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu dengan tidak melakukan menjaharkan sebagaimana hadis yang telah kita yakni sebutkan di atas, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum. Ini kasihlah diri kalian sendiri. Artinya rendahkanlah suara kalian. Jangan tinggi-tinggi. Ya, ini rendahkanlah suara kalian. Kalian tidak berdoa kepada orang, kepada zat yang tuli maupun yang gaib. Tapi yang kalian minta adalah zat yang mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama dengan ini kalian. Dalam hadis yang lainnya, Nabi ungkapkan dengan ungkapan ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah, semua kalian sedang munajat. Munajat itu berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Atau sedang kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Jangan di antara kalian saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Ada saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Jangan kalian saling mengangkatkan suara satu dengan yang lainnya. Maka ketika bid'ah-bid'ah itu bermunculan, banyak sunnah yang kemudian hilang.
Contoh umpamanya di kebiasaan masyarakat kita ini, kalau setelah adzan itu puji-pujian dengan suara keras, pakai mix. Sehingga yang di dalam masjid juga gembrebek, itu suaranya itu gembrebek, terganggu dengan suara itu pujian-pujian. Yang di luar masjid juga berarti terganggu. Kita tidak sedang mencela puji-pujiannya, karena orang sering melintir banget itu. Wow, Wahabi mencela puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Ini namanya memang orang suka ahlul pelintir. Ahlul pelintir, suka melintiri, ya ini berbagai macam perkara. Bukan yang dicela itu adalah pujiannya. Silahkan kamu puji Allah sampai belenger ibaratnya itu. Sampai sak keselmu itu tidak tercela. Sebagaimana memelintir Wahabi itu nggak cinta Rasul. Karena tidak ikut melakukan peringatan-peringatan yang mereka lakukan. Seakan-akan tanda cinta Rasul itu adalah peringatan, melakukan peringatan-peringatan, walaupun setelah itu dia menyelisih banyak ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan peringatan yang pernah dilakukan oleh Nabi nggak pernah, sahabat nggak pernah, para imam nggak pernah. Lalu dikatakan Wahabi itu memang benci Rasul, tidak cinta kepada Rasul. Sebagaimana ketika para ulama memperingatkan tentang salawat-salawat yang aneh-aneh, yang isinya hulu kepada Nabi, keterlaluan pada Nabi, lalu dipelintir. Wahabi itu memang mereka itu anti salawat. Ini semuanya bahasa pelintiran. Bahasa pelintiran. Untuk membuat orang awam yang tidak paham agama itu kemudian terprovokasi benci kepada orang-orang yang mereka sungguhnya ingin benar-benar menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nabi katakan, wala yarfa' ba'dukum ala ba'tin fil qira'ah. Jangan kalian saling mengangkat suara dalam masalah bacaan Quran. Coba sebelah antum berdoa. Atau sedang berzikir kepada Allah Ta'ala, antum baca Quran keras-keras. Terganggu. Apalagi puji-pujian pakai mix segala macamnya. Terganggu. Bukan mencela puji-pujiannya, tapi Nabi yang menasihatkan sendiri. Kalian itu sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang sholat sunat. Aktivitas antara adzan dan qomat itu ya sholat sunat, atau dia berdoa kepada Allah, atau dia berzikir, atau dia mengisi dengan hafalan Quran. Tetapi nggak boleh saling mengangkat suara satu dengan yang lainnya. Ini adalah akan saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Sehingga Nabi di antara etika mengajarkan dalam berzikir adalah hendaknya yaitu tadarruan wa khifatan dunal jahr, tidak mengeraskan suara yang akan bisa yaitu mengganggu yaitu orang lain dalam berzikir, berdoa maupun juga sedang qiraah menghafalkannya. Kemudian dilakukan di saat pagi dan petang. Di saat pagi dan petang. Bil ghudwi wal asal. Bil ghudwi wal asal. Di waktu pagi dan di waktu petang. Di sini menunjukkan tentang keutamaan zikir di dua waktu ini. Yaitu sobah wal masa. Pagi dan petang. Rasulullah SAW juga mengajarkan zikir khusus. Zikir ini azkar sobah dan azkar masa. Waktu pagi dan waktu petang. Sehingga kedua waktu ini ada keutamaan-keutamaan yaitu khusus. Sebagaimana Allah SWT yaitu memberikan keberkahan di waktu pagi. Demikian pula Allah di antaranya mengangkat amal manusia di waktu sore. Sehingga banyak-banyak berzikir di waktu pagi, di waktu petang. Dan kalau Anda tidak hafal azkar sobah, azkar masa, maka baca. Dengan dibaca, kalau bisa menghafalkan lebih bagus. Kalau enggak ya dibaca. Dan berusaha untuk memahami artinya. Dan berusaha untuk memahami tafsir atau penjelasan tentang hadis. Ini zikir pagi, zikir sore. Wala takun minal ghafilin, dan jangan termasuk dan Anda jangan termasuk orang yang ini lupa, orang-orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Wala takun minal ghafilin, jangan termasuk Anda termasuk orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah ingatkan
Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah buat kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Mereka itu orang-orang yang fasik. Orang-orang yang mereka itu ketika mereka hidupnya lalai dengan Allah, lalai dengan kampung akhirat, lalai dengan kematian, lalai dengan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka pun lalai dengan diri mereka sendiri. Siapa dirinya? Dia lupa kalau dia itu hamba yang harus beribadah kepada Allah. Dia akan mati, dia akan masuk kampung akhirat. Sehingga dia banyak dilalaikan. Maka semua adab-adab di atas menjelaskan kepada kita bagaimana di antara etika, adab dalam kita berdoa kepada Allah atau dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir itu ada adab-adabnya yang perlu kita perhatikan. Sehingga jangan sampai kita terjatuh dalam berbagai macam kekeliruan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika diperingatkan, kemudian bantahnya adalah kamu memang orang yang benci dengan zikir, benci dengan pujian pada Allah taala. Ini tentu adalah kesalahan orang-orang yang mereka disebabkan tidak paham. Riwayat di atas di antara faedah yang bisa kita ambil, satu, penjelasan tentang beberapa sifat salbiyah, sifat yang ditiadakan dari Allah Ta'ala. Asam au ghaiban. Allah itu tidak tuli dan Allah itu tidak ada. Allah itu ada. Anda menyeru zat yang tidak tuli dan tidak ghaib. Allah itu ada, Allah itu mendengar, Allah tidak tuli. Dan Allah mendengar suara Anda lirih sekalipun. Allah melihat, Allah meliputi Anda, Allah itu dekat dengan Anda. Kemudian yang kedua, Nabi ketika melihat para sahabat memiliki semangat yang tinggi dalam berzikir kepada Allah Ta'ala, wahai para sahabatku, kasihlah diri kalian sendiri dengan merendahkan suara kalian. Kalian tidak menyeru pada zat yang tuli maupun yang tidak ada. Allah menyeru pada zat yang maha mendengar. Allah dekat dengan kalian. Di antara faidahnya bahwa seseorang itu hendaknya tidak memberat-beratkan diri dalam beribadah. Dikhawatirkan akan terjadi kebosanan. Jadi sifat bosan ini sifat yang rentan menghinggapi seseorang yang memiliki semangat tinggi dalam beribadah. Boleh kita semangat, itu boleh. Tapi jangan sampai membuat Anda kemudian semangat Anda itu melebihi batas, kemudian bisa membuat Anda bosan. Sehingga hendaknya melakukan dengan wastiyah pertengahan. Yang penting itu dawamnya itu. Yang penting itu terus terpeliharanya itu. Yang bisa betul-betul memelihara, yang betul-betul bisa dia pelihara dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi pernah katakan, aklifu minal amal ma tutiqun. Lakukan amal itu sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sungguhnya Allah itu tidak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kalian sampai kalian merasa bosan melakukan amalan itu. Yang diinginkan oleh Nabi di sini adalah bagaimana seorang hamba itu bisa awet dengan amaliyahnya itu. Bisa baca Qur'annya itu awet rutin terus, bisa zikirnya itu awet rutin terus, bisa awet salat malamnya itu rutin terus. Yang boleh jadi orang satu saat semangat, satu saat kurang semangat, itu wajar. Namanya terserang futur, itu wajar. Nabi katakan, likuli amalin siratun, walikuli siratin fatratun. Faman kanat fatratu ila sunnati faqad ada, wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa futurnya, ada masa malasnya. Barang siapa yang merasa malasnya itu tetap di atas sunnahku, dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang dia merasa malasnya itu kemudian keluar dari sunnahku, maka dia telah binasa. Kadang-kadang kita capek
Kadang kita capek, letih, lelah, lalu ada kemalasan beribadah. Dalam amal yang sunnah, umpamanya sholat malam, ya biasanya kalau 11 rakaat ya boleh Anda lakukan sekedar mungkin 2 atau 4 rakaat lalu tambah witir. Sehingga Anda segera istirahat, biar fresh. Atau Anda sedang malas, ya ini baca Quran, tapi Anda banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kadang Anda agak bosan dengan baca buku, alih dengan ini melakukan aktivitas yang lainnya. Yang penting masih berpindah-pindah di atas sunnah Nabi. Dalam ketaatan-ketaatan. Tidak keluar daripada ketaatan. Sedang malas, sedang agak drop, kemudian lihat film. Atau kemudian pacaran. Atau kemudian dia kemana yang bermaksiat. Ini namanya binasa. Binasa. Hanya kalau hanya tensinya itu agak drop, akan rendah, kemudian dia tapi ada semangat di siang lainnya, maka Anda lakukan yang sedang semangat. Untuk kemudian Anda koreksi lagi yang sedang malas itu bisa untuk mendongkrak, ini naik lagi. Sehingga kondisinya sedang terus dalam keadaan sehat. Dalam keadaan hati Anda ini sehat, terpelihara. Ada kadang-kadang Anda drop sedikit, kemudian Anda ini bisa pacu lagi untuk naik lagi. Tapi tidak keluar di bara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi katakan, ahabbul amali Allah atwamuha wa in qala. Atau kama qala. Amal yang paling Allah cintai itu yang dilakukan terus menerus. Yang penting dawamnya itu. Terus menerusnya itu. Walaupun sedikit. Anda baca Quran tiap hari 10 halaman atau 5 halaman. Tapi terus tiap hari. Itu jauh lebih baik dibandingkan Anda baca Quran sekali 10 juz, tapi 5 tahun kemudian libur nggak baca Quran lagi. Bagus yang sedikit tapi terus. Kalau Anda bisa banyak dan terus konsisten, luar biasa. Itu adalah keimanan yang sangat tinggi sekali. Tapi iman seorang itu kadang naik, kadang turun. Yang Nabi arahkan bagaimana kita dawam terus-menerus dalam melakukan ini sebuah kebaikan. Kemudian juga di antara faedahnya, dia ada dari riwayat di atas, Anallaha qaribun. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku, maka jelaskan Allah itu dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i ila da'an. Aku kabulkan doanya orang yang berdoa. Kedekatan Allah, kedekatan rububiyahnya. Ilmu Allah, pengawasan Allah, kebersamaan Allah. Secara umum Allah meliputi semua para hamba. Dan secara khusus kepada orang mereka beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yaitu Allah memberi yang mengawasi, membela mereka, menolong mereka, mendengarkan semua apa yang menjadi keluhan mereka. Allah akan memberikan jalan keluar. Bagaimana pada penjelasan tentang masalah itu ma'iyah. Kedekatan Allah seperti itu masih dijelaskan dalam hadis. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah waktu sujudnya. Dalam kondisi sujud, betul-betul hamba posisi yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Bisa kedekatan yang sifatnya khusus, bisa kedekatan Allah betul-betul dekat kepada hamba tersebut. Yang jelas kaifiatnya, bagaimananya, itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang Allah tidak serupa dengan makhluk. Yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengimani ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kita mengimaninya, tidak menolak. Sehingga membuat kita semangat untuk betul-betul mendekat kepada Allah Ta'ala. Mengajukan doa-doa kepada Allah Ta'ala yang Allah yaitu menegaskan. Ini orang yang mereka man sa'alani lautiyannah. Barang siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Wa man da'ani faujibalah. Barang siapa yang doa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Ini adalah diantara waktu kita memahami hadis sepertiga malam terakhir Allah mendekat kepada kita. Semangatlah untuk bangun, untuk berdoa, mendekat kepada Allah, mengajukan permohonan ampun dan seterusnya. Saat yang sangat istimewa bagi seorang ini hamba. Sehingga ketika kita faham, ketika kita yaitu meyakini Allah itu dekat dengan kita, ketika Allah dekat dengan kita, maka bagaimana kita betul-betul yaitu semangat melakukan amal-amal untuk bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dan hendaknya kita sekali lagi jangan membebani diri kita sampai pada tingkat hulu yang akhirnya akan membuat kita ini yaitu memutuskan amal.
Yang terbagus adalah wastiyah. La ifrat wala tafrid. Tidak terjatuh dalam sikap hulu berlebihan, tidak, yakni tafrid. Kemudian juga ini mengingatkan tentang pengawasan Allah, sehingga jangan sampai kita kemudian mendurhakai Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu dalam liputan Allah, dilihat Allah, didengar Allah. Perkataan kita hati-hati. Demikian pula termasuk perkataan adalah ketikan jari jemari kita yang kita tulis di WA, di medsos, di Facebook, di segala macamnya. Semuanya itu mewakili perkataan kita. Hendaknya seorang hamba betul-betul hati-hati. Dan juga bolehnya dalam pengajaran itu membuat tamsil. Ketika Nabi membuat tamsil kedekatan Allah, Allah itu lebih dekat dibandingkan Anda dengan leher kendaraan Anda. Karena dia sedang safar, para sahabat sedang safar sehingga dia sedang menunggangi kendaraan, leher dengan para sahabat dekat. Allah lebih dekat daripada itu. Sehingga langsung difahami tentang makna kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan ini kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih satu hadis yang kita bahas besok. Sore ini kita cukupkan sekian. Insyaallah satu hadis berikutnya akan kita bahas besok. Sehingga besok adalah pertemuan terakhir yang berkaitan dengan pembahasan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat sekalian dan semoga bisa difahami. Yang intinya di sini menjelaskan tentang kedekatan Allah, dan kedekatan Allah tidak bertentangan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini di kalangan para makhluk ada istilah zatnya jauh tetapi dekat ini di hati dia, atau dekat liputannya kepada kita, pengawasannya kepada kita dalam keadaan diawasi oleh ini sang bosnya jauh. Sedangkan Allah seandainya di kalangan makhluk itu mustahil, maka Allah ini sangat bisa memungkinkan karena Allah laisa kamitslihi syai'. Intinya bahwasanya antara kedekatan Allah dengan hamba dan keberadaan Allah di atas arsy dan dalam ketinggiannya tidak bertentangan sama sekali. Karena dua-duanya yang menegaskan adalah Allah sendiri dan Nabi sendiri yang menjelaskannya. Dan tidak mungkin antara ayat dengan ayat bertentangan, tidak mungkin antara ayat dengan hadis bertentangan, karena semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap ada yang bertentangan, boleh jadi curigailah akal Anda yang tidak beres. Kalau akalnya sahabat bisa menerima, akalnya para salaf, para ulama bisa menerima, kenapa akal Anda tidak bisa menerima? Maka curigailah akal ini Anda. Dan Allah telah memberikan kepada kita cara beragama yang lurus, ini Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an dan para imam-imam sunnah, sehingga kita benar-benar yaitu mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah jamin kesuksesan mereka dalam beragama. Jangan mencontoh atau meniti jalannya orang yang tidak jelas jaminannya, tapi ikutilah jejaknya orang yang telah dijamin oleh Allah. Mereka orang yang telah sukses dan bahkan orang yang super sukses dalam beragama. Demikian, semoga manfaat bagi sekalian. Insyaallah kita lanjutkan masa yang akan datang bismillah. Saatnya pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan Ustadz? Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud itu kan terlarang. Bagaimana saat kita sujud? Itu pun waktu bagus untuk berdoa. Bolehkah berdoa dengan doa yang ada di Al-Quran? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan bahwasanya membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim ketika kita sujud itu bukan berarti membaca Al-Quran, tetapi niatnya sedang yaitu berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim. Dan itu termasuk yang dibolehkan. Bahkan para ulama ketika menjelaskan tentang ini akfiru doa, fakfiru doa, saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah waktu sujud,
maka perbanyaklah oleh kalian doa. Fakthiru doa. Maka di sini seandainya seorang tidak hafal dengan doa dari Quran, tidak hafal doa dengan dari sunnah, dan dia tidak pula bisa berbahasa Arab, maka dia bisa berdoa dengan ungkapan bahasa dia sendiri. Ini termasuk sesuatu yang tidak terlarang. Ini ada di antara penjelasan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa benar kiblat doa itu ke arah atas langit? Para ulama menjelaskan tentang hadis atau riwayat tentang kiblat doa, tentang sahih dhaifnya tentang hadis tersebut. Yang jelas ini kiblat doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu fitrahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang berdoa tertuju kepada Allah dan Allah ada di atas. Orang yang mereka bahkan kiblat doa adalah langit, itu di antaranya yang mereka inginkan itu ingin meniadakan Allah di atas. Allah istiwa di atas arsy dan Allah di atas. Sehingga ketika para ulama menjelaskan Allah di atas, mereka membawakan kiblat doa itu di atas ada langit. Sehingga kita berdoa, kenapa kita ke atas? Itu bukan karena Allah di atas, bukan karena Allah istiwa di atas arsy, bukan karena Allah telah posisinya di atas, tapi karena kiblat doa adalah langit. Ini adalah mereka ingin meniadakan tentang keberadaan Allah di atas langit atau di atas arsy. Sedangkan tentang ketinggian Allah, kata Ibnu Qayyim, telah kita lewati pembahasannya, lebih dari 2000 dalil bahkan yang menjelaskan tentang keberadaan Allah di atas. Intinya di situ adalah bahwasanya mereka ketika membawakan riwayat itu ada pembahasan para ulama sendiri, tapi yang kita inginkan adalah ketika mereka membawakan riwayat itu, inginnya itu mereka ingin meniadakan, menolak tentang sifat keberadaan Allah di atas. Sehingga orang ketika kenapa doa itu menghadap ke atas, karena kiblatnya doa adalah langit. Bukan karena dia ingin menetapkan Allah di atas, bahkan dia ingin mengingkari orang-orang yang mereka menetapkan Allah di atas. Sedangkan keberadaan Allah di atas langit, di atas arsy, dan Allah di atas itu ribuan dalil, bahkan kata Ibnu Qayyim lebih dari 2000 dalil. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika imam sholat itu isbal? Apakah kita sebagai makmum nantinya harus mengulang sholat lagi atau bagaimana? Imam sholat yang isbal, makmum tidak perlu mengulang sholat. Dosanya dosa imam tidak ditanggung oleh makmum. Seandainya ada makmum yang bisa mengingatkan imamnya, silahkan diingatkan dengan baik-baik, dengan dalil, dengan ditunjukkan tentang ilmunya. Tetapi bukan berarti makmum batal sholatnya sehingga dia mengulang sholatnya. Jangan sampai orang mengadakan yaitu pembatal sholat yang tidak Nabi jelaskan sebagai pembatal sholat. Kekeliruan imam tidak ditanggung dosanya oleh makmum. Adapun makmum kalau dia bisa ingatkan imamnya itu jauh lebih bagus sekali. Dan kalau bisa mencari imam yang lebih berpenampilan sesuai dengan sunnah Nabi tentu adalah lebih utama dibandingkan dengan makmum imam yang mereka itu melanggar beberapa syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah Ustadz. Mohon izin bertanya, bagaimana kita menyikapi majelis zikir yang dilakukan secara keras dan berjamaah? Salah satunya bisa terjadi juga selepas sholat berjamaah. Ya, kita sendiri tidak mengikuti zikir mereka yang dikeraskan dengan berjamaah. Karena zikir asalnya adalah masing-masing dan batas sholat zikirnya adalah pribadi-pribadi, bukan zikir yang berjamaah. Dikeraskan suara tapi tidak keras sekali. Dia zikirnya adalah asal masing-masing. Kita bisa berzikir sendiri, bisa melakukan aktivitas sendiri dan tidak ikuti mereka. Kemudian seandainya Anda bisa memperingatkan, ya peringat dengan baik-baik. Kalau tidak bisa, ya yang penting adalah untuk diri Anda sendiri. Saya lihat kemampuannya Anda dalam mensikapi apa yang ada di masjid tersebut. Apakah Anda orang yang alim, orang yang suaranya didengar, orang yang nasihatnya didengar, atau Anda orang yang justru seorang diri, kalau menyampaikan sesuatu dimusuhi, disingkirkan. Ya, kita harus melihat diri kita sendiri. Intinya kalau itu sesuatu yang kita ketahui adalah menyimpang dari sunnah Nabi, maka kita mengingkari dalam hati kita, dan kita tidak ikut-ikutan melakukannya. Kita melakukan apa yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun pengingkarannya melihat kemampuan diri kita, dengan apa kita bisa mengingkari itu. Sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Ketika kita sedang sholat lalu terjadi gempa bumi, apakah boleh memutuskan sholat wajib maupun sunnah atau kita tetap bertahan sholat? Ya boleh, karena telah termasuk ikhtiar untuk dia selama secara qadari. Yang kalau dia tetap sholat, kemudian bangunan jugruk, ya bisa kekentepan, kemudian bisa dia mati. Dia menempuh asbab qadari, sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dari kondisi yang ada, boleh dalam kondisi darurat seperti itu. Sehingga menghindari dari marah bahaya. Ketika seorang dia ini sholat dalam keadaan perang, ya bisa sambil manggul bedil, kemudian nanti sholat sambil memiliki kewaspadaan berkaitan dengan musuh, sehingga ada sholat jamaah dalam keadaan ini sholat dalam kondisi perang, ada tata caranya tersendiri yang berbeda dengan tata cara sholat jamaah yang biasa, menunjukkan adanya kewaspadaan dan bisa menghadapi dengan sesuai dengan situasi yang ada. Demikian pula berkaitan dengan kita ketika sholat ada gempa, ya kita menyelamatkan diri. Nanti sholatnya bisa diulang atau sholatnya bisa kemudian dilakukan setelah ada rasa aman. Tapi kalau Anda sholat dalam keadaan gempa juga nggak khusyuk juga insya Allah. Kuyak-kuyak gitu, karena Anda juga khawatir kebruan, ya khusyuk Anda terganggu. Maka bisa menghindar untuk menyelamatkan diri, karena termasuk asbab kauni. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah zikir dalam hati tanpa gerakan bibir? Ya, zikir dalam hati boleh. Hatinya senantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah SWT. Ya ini zikir itu ada zikrul qalbi, ada zikrul lisan, ada zikrul jawarih. Zikrul qalbi, hati kita mesti harus selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Bahkan zikir hati itu harus mewarnai zikir lisan dan zikir anggota badan. Sehingga lisan kita berzikir tapi hati kita lalai, itu menjadi tidak bermakna zikir lisan kita. Zikir lisan kita mesti kita sadarkan dengan hati kita, sehingga hatinya menyimak. Sebagaimana orang berdoa, jangan sampai mulutnya demrimil atau dermimil, dia mengucapkan kalimat-kalimat doa kepada Allah Ta'ala, tapi hatinya ada biqalbin lahin, hati yang lalai. Ini termasuk di antara hal yang menjadikan doa tidak dikabulkan Allah, dalam doa yang mereka keluar dari qalbin lahin, hati yang lalai. Demikian pula berzikir kepada Allah Ta'ala, hendaknya dia bahkan yang paling pokok adalah zikir hati, tapi ada zikir yang diucapkan dengan lisan dia. Tapi zikir lisan dan anggota badan ini tidak akan bermakna berkualitas kecuali dengan disertai dengan zikrul hati, dengan zikir hati, sehingga hatinya sadar, hatinya menyimak. Ketika dia mengucapkan subhanallah, maka hatinya betul-betul mengetahui makna subhanallah dan merenungkan makna itu, sadar Allah adalah suci dari semua kekurangan, aib, cacat, celah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, berzikir sesudah selesai sholat 5 waktu itu dikeraskan atau dilirihkan ya Ustadz? Ya, dilirihkan untuk dikeraskan tapi tidak mengganggu sekitarnya, untuk pribadi dia sendiri. Berzikir untuk secara pribadi dia sendiri. Dia bisa angkat suara sedikit keras ini, tapi untuk yang lebih dia dengarkan sendiri. Sekali-kali keras sedikit tapi tidak dia keraskan dan tidak berjamaah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa perbedaan antara an-nida dan munajat? Ya, kalau nida kan suaranya tinggi, nida itu menyeru kepada Allah, atau menyeru, atau nida itu asalnya adalah seruan yang suaranya diangkat tinggi. Tapi kalau munajat, ya dia munajat berbisik-bisik kepada Allah Ta'ala, atau dia sedang ya bermunajat atau bersendirian dengan Allah, mengajukan ya atau munajat, ya berbisik dengan Allah Ta'ala. Kalau nida intinya adalah asalnya adalah suara yang tinggi. Ini seruan. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa hukum seorang muslim menjual pernak-pernik dan keperluan Natal? Akan masuk dalam ta'awun alal ismi wal udwan. Bahkan di antara para salaf kita, ketika mereka hari raya kafir, tokonya ditutup. Khawatir ada orang mereka beli berkaitan dengan hari raya tersebut, maka toko dia tutup. Ini di antara waraknya para salaf. Sengaja menjual pernak-pernik yang berkaitan dengan acara hari raya orang kafir atau musyrik, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan.
Kalau jelas-jelas adalah untuk melakukan acara-acara kesyirikan atau kekafiran. Adapun kalau kita buka toko, kita jual beli, ada orang kafir musyrik beli barang-barang kita untuk hari-hari yang sehari-hari, nggak ada masalah. Tapi kalau pas pada momen-momen khusus yang berkaitan dengan acara kesyirikan mereka, maka kita tidak jual untuk hal yang seperti itu. Seperti umpamanya jual pisang. Pisang ini adalah untuk makanan sehari-hari. Tapi kalau kita tahu makanan itu atau pisang itu dibeli untuk sajen, umpamanya pisang rojo, beli khusus untuk sajen, untuk acara kesyirikan, maka kita nggak jual, kita nggak boleh untuk menjual untuk acara yang dilakukannya kesyirikan. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengobati futur? Di antara obat futur, ya kita menyadari tentang penyebab futur itu sendiri. Penyebab futur banyak, diantaranya adalah yaitu kebodohan kita. Bodohnya kita tentang agama itu menjadikan kita gampang futur. Sehingga kita gampang yaitu tertipu oleh bisikan setan, bisikan teman-teman yang buruk. Sehingga bisa menjadikan kita gampang futur. Yang kedua, kelalaian kita. Kelalaian kita ini seling kemudian terlalaikan. Terlalaikan karena sibuk dengan dunia, karena sibuk dengan tugas-tugas kehidupan kita, sehingga kita lalai, sehingga akhirnya kemudian menjadikan kita ini futur. Sehingga karena tidak banyak ingat kepada Allah, tidak banyak ingat tentang nasihat agama, sangat jauh daripada nasihat agama, menjadikan kita lalai. Kemudian kita sendiri yaitu melakukan perbuatan maksiat, terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maksiat ini membuat kita berat, semakin futur. Si maksiat itu seperti virus yang kalau komputer itu loadingnya jadi kemudian berat, sehingga nggak segera tampil, loadingnya berat. Itu virus itu atau maksiat itu seperti virus seperti itu, bahkan sampai bisa membuat komputer itu hang atau hati kita mati. Kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub, aku lihat dosa itu mematikan hati manusia. Hati yang mati ya kata komputer yang tidak loading atau komputer yang hang, yang kemudian nggak bisa menampilkan lagi. Sebagaimana hati yang mati tidak bisa menampilkan perbuatan-perbuatan ketaatan. Kemudian juga fitnah-fitnah sekitar kita. Yang di antara fikih seorang mukmin, kata Ibnu Darda, dia tahu al-imanu yasbu yanqus, iman itulah naik dan turun. Wa inna minal fikir rajul atau minal fikir abdi, dan di antara fikirnya seorang hamba adalah ayya'lama am yasdatu huwa am yantakis. Imannya itu naik atau imannya turun. Orang yang mereka mengenal imannya itu sedang dalam keadaan turun, maka dia akan segera mengobati. Sebagaimana dia mengenal jasad ini sedang dalam keadaan sakit, sedang gak sehat. Futur itu penyakit. Maka dia seperti melihat badannya sedang sakit. Segera dia berobat. Melakukan aktivitas yang bisa mengobati penyakitnya itu. Apakah dia ke dokter, dia cari obat, atau dia minum sesuatu yang bisa memulihkan kembali dari rasa tidak sehatnya badan. Wa ayya'lama, dan di antara fikirnya atau di antara kefakian seorang mukmin, hamba yang mukmin adalah ayya'lama, ini dia mengetahui anna nazagati syaitan anna ta'ti. Mengetahui ayat lama nazagati syaitan anna ta'ti. Dari mana syaitan mendatangi dia. Kadang-kadang orang itu ketika dia sudah mulai buka komputer, searching kemana-mana, imannya drop. Kemudian dia larut dalam kelalaian, kemudian dia bahkan bisa terfitnah lebih banyak. Kalau dia tahu setiap buka komputer begitu, maka hindari, jauhi hal tersebut. Atau buka Facebook, atau buka hindari membuka hal yang akan mengantarkan Anda tersesat dalam kelalaian. Kadang-kadang dia tahu, kalau sudah ketemu si fulan, temannya itu, si fulan itu, pasti arahnya kepada, terseret pada maksiat. Alasannya diajak reuni, diajak kumpul-kumpul, tapi kalau kumpul itu pasti nanti maksiat. Dia sudah tahu, maka jangan dilakukan. Makin termasuk di antara fikirnya hamba seperti itu. Seorang mukmin dia mengetahui pintu-pintu syaitan masuk pada dia, maka bagaimana dia menghindarinya. Ya, termasuk di antara ini fikirnya seorang hamba. Maka ketika kita tahu kita sedang futur, seperti badan kita sudah menjadi seperti jadi nggak sehat, segera berobat.
Bagaimana mengembalikan futur kita ini kembali semangat dalam beragama. Cari ini sebab-sebab untuk bisa menghilangkan futur Anda. Sebagaimana Anda mencari obat, mencari cara untuk bisa menyembuhkan penyakit Anda, gerges-gerges Anda, ketidaknyamanan badan Anda, supaya kembali fit bagaimana, harus dia ini melakukannya. Yang penting dia menyadari dirinya futur, kemudian bagaimana mencari obat untuk menghilangkan futur tersebut. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, bagaimana cara menyembuhkan syubhat dan cara membentenginya? Cara menyembuhkan syubhat, pertama Anda harus menutup rapat-rapat pintu syubhat. Kadang-kadang Anda itu main syubhat. Coba-coba buka ustadz inilah. Sudah tahu ustadz syubhat. Sudah tahu ustadz syubhat, ustadz yang suka melontarkan syubhat, ustadz bid'ah, ustadz ahlul bid'ah, ustadz yang menyimpang. Sengaja dia buka. Nanti dapat berbagai macam syubhat. Bingung, nggak bisa membantah, nggak bisa menjawab. Akhirnya lari ke ustadz, merepotkan ustadz. Mengeluarkan segala macam syubhatnya. Anda karena masalahnya cari penyakit, Anda ambil sendiri, lalu Anda gelisah, Anda ini galau, baru kemudian Anda cari ustadz untuk bisa membongkar syubhat Anda. Yang pertama kali mestinya adalah Anda mengamankan diri dari syubhat dengan cara menutup pintu, tidak coba-coba untuk mengikuti orang-orang yang mereka suka melontarkan syubhat. Ini adalah syubhat. Sehingga adalah Anda senantiasa duduk pada orang-orang yang mereka menuntun Anda kepada ini sunnah. Kalau sudah Anda terkena syubhat, ya segera cari dokternya, cari dokter spesialisnya yang bisa mengobati syubhat Anda. Ustadz, guru yang bisa menghilangkan syubhat Anda. Jangan Anda ini perparah dengan Anda pelihara atau malah Anda semakin tenggelam dalam syubhat tersebut. Sehingga pertama Anda tutup pintu syubhat, yang kedua kalau sudah terkena syubhat, Anda datang pada orang yang bisa segera menghilangkan syubhat Anda. Karena suatu penyakit yang mengganjal dalam hati Anda, yang bisa membuat Anda risau, gelisah, itu adalah syubhat. Maka harus Anda jauhkan dari sumber atau pintu-pintu syubhat. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi siang sempat baca postingan orang bahwa manusia beragama itu mereka tidak bisa membuktikan bahwa bagaimana yang disembah tercipta. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Sangat geram tetapi tidak tahu cara menanggapinya. Ya, orang yang mereka tidak bisa membuktikan ada yang sang pencipta sama dengan mengingkari siang bolong. Sudah harinya itu terang benderang padang jinglang, lalu dia tanyakan ini adalah malam hari. Ini adalah malam hari. Bagaimana membuktikan kalau sekarang siang? Ini adalah orang yang betul-betul omongannya itu betul-betul bahlul sebahlul-bahlulnya. Bahwasanya untuk membuktikan ada sang pencipta ya banyak, semua yang ada di sekitar kita ini semuanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di sekitar kita ini tinggal Anda bisa mengungkapkan kepada dia atau dia sebagaimana orang ateis yang dialog dengan ini seorang mukmin. Abu Hanifah pernah dialog dengan seorang ateis tentang ini adanya sang pencipta, sang pengatur alam semesta ini. Orang ateis mengingkari Tuhan. Abu Hanifah cerita ada kapal. Yang kapal ini atau cerita yang seputar itu. Kayunya tahu-tahu itu ngerapas diri sendiri, kemudian membentuk kapal, kemudian kapal berjalan sendiri, kemudian mengarah sendiri. Orang ateis tentu akan mengingkari. Nggak mungkin kapal ini bisa berjalan sendiri, mengarah sendiri, kemudian menuju tempat yang dituju sendiri. Pasti ada nahkoda yang mengendalikannya. Disitulah kemudian diantaranya Abu Hanifah dari logika itu, dia dia akan mengatakan bahwasanya alam semesta dengan keteraturan semuanya ini pasti ada yang mengaturnya. Nggak mungkin kebetulan. Dan itu dijelaskan sebenarnya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bahwasanya apakah Anda sangka bahwasanya yang ada ini tanpa pencipta, atau Anda menciptakan diri Anda sendiri, tentu mereka tidak akan yakin. Atau Anda yang menciptakan langit dan bumi tentu tidak akan yakin. Semua yang ada dengan penuh keteraturan ini, maka semuanya menunjukkan ada sang pencipta yaitu dan sang pengatur yaitu Allah SWT. Lau kana fi ma'aliyatun
ilallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi itu ada sembahan selain Allah, pasti akan hancur alam semesta itu. Ada dua Tuhan. Bagaimana pengen mengatur matahari, satu ingin mengatur matahari terbitnya dari timur, satu ingin mengatur matahari terbitnya dari barat. Satu ingin mematikan orang, satu ingin menghidupkan orang. Bentrok antar Tuhannya itu akan kacau balau alam semesta. Yang menunjukkan keteraturan alam semesta itu adalah adanya Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Ini berkaitan dengan masalah pembuktian keberadaan Allah. Ini alamatnya sangat banyak ada di sekitar kita semuanya itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin bertanya. Apa hukumnya jika seorang wanita menunda menikah karena mentalnya belum siap dan ingin belajar agama dulu sebelum mendidik anak-anaknya? Ya, intinya bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah aja menunda nikah dengan mempersiapkan mental supaya dia ilmunya cukup, kemudian juga mentalnya siap. Tetapi yang penting jangan Anda tunda-tunda terlambat atau kelamaan nundanya. Nanti ya minta maaf, kebiasaan yang ada kalau udah apalagi akhwat, kalau kelamaan menunda menikah, itu nanti ya minta maaf kasarannya itu sak payunya akhirnya itu sak lakunya. Waktu masih dia umur muda, banyak orang melamar, kemudian semuanya dia tolak dengan segala macam alasan. Kemudian kalau sudah umurnya lanjut, akhirnya susah orang yaitu untuk melamar. Walaupun semuanya sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, tapi ikhtiar kita bagaimana ya ketika Anda sudah cukup umur untuk menikah, ya segera menikah aja. Insya Allah yang penting orang yang melamar Anda itu agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka insya Allah akan menuntun Anda kepada kehidupan yang lebih baik. Idza atakum man tardawna dinakum wa man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawijuhum. Apabila datang pada kalian wahai para wali, laki-laki yang mereka telah Anda ridhai agama dan akhlaknya, yang penting agama bagus, akhlaknya bagus. Agamanya bagus itu artinya agamanya dia bukan pengikut aliran sesat. Itu agamanya bagus. Dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dia bermanhaj salaf, agamanya bagus. Sehingga agamanya baik. Walaupun sekarang bilang orang yang mereka mengatakan salafi, ahlus sunnah wal jamaah itu katanya ahlus sunnah palsu. Ngaku-ngaku salafi. Ini adalah abaikan aja ucapan mereka. Yang jelas ahlus sunnah itu adalah mereka yang beragama dengan Quran dan sunnah. Mengikuti pemahaman para sahabat dan juga para imam-imam yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi ridwanullah jami'an. Kalau mereka kemudian itu mengatakan palsu-palsu, ya buktikan aja. Bagaimana apakah Anda punya salafnya yang menyalahkan pemahaman seperti itu, yang mengoreksi tauhidnya, kata tauhidnya orang Wahabi, yang mengoreksi tentang ibadahnya orang Wahabi. Yang jelas agama ini ilmiah, Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat dan para imam, para ulama. Itulah yang menjadi jalannya para ahlussunnah yang hakiki, salafiyah yang hakiki. Dan bukan mengemix, bukan dimix. Ahlussunnah itu yang akidahnya Asy'ari, ibadahnya pakai fikih Syafi'i, suluknya pakai Ghazali. Ini rumusan dari mana yang seperti ini? Terus bagaimana nasibnya orang-orang yang mereka hidup sebelum Syafi'i, sebelum Ghazali, dan sebelum Abu Hasan al-Asy'ari? Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustadz, apa hukumnya menerima hadiah berupa uang atau yang lainnya dari non-muslim di waktu hari raya Natal? Di hari raya, asalnya menerima hadiah itu boleh-boleh aja. Dari orang kafir kita memberikan hadiah boleh, mereka memberikan hadiah juga boleh. Kita bisa terima, tapi ketika hari raya itu hendaknya tidak diterima. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Cukup Ustadz. Ya, demikian semoga manfaat untuk sekalian. Kita cukup sekian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, semoga Allah menjadikan ilmu yang manfaat dan memberkahi umur kita semuanya. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ihya, elegan dan syar'i.